إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا علما لا ينسى، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا الإخلاص والاحتساب في القول والعمل. ثم أما بعد، jamaah sekalian, barakallahu li wa lakum. Ada bab yang sengaja saya lewatkan, tapi saya diingatkan agar dibacakan saja, ya, yaitu al-aqidah awalan am al-hakimiyah. Apakah akidah terlebih dahulu atau pembahasan tentang al-hakimiyah, kekuasaan. Kenapa saya lewatkan ini? Sebab ini adalah masalah besar. Masalah besar, dan yang menjawab adalah ulama besar. Waktu Syekh Abdul Razak hafizahullah ada di Istiqlal, itu ditanya tentang masalah ini. Maka beliau berkata kepada presenternya, tanyakan masalah ini kepada kibar ulama. Yang kedua, kenapa saya lewatkan ini waktu itu? Karena penulis rahimahullah membawakan jawaban dari Muhammad Qutb. Sedangkan Muhammad Qutb ini adalah dosennya Salman Auda, Safar Hawali, dan lain-lain yang bikin fitnah di Saudi Arabia. Maka saya lewatkan. Namun saya bacakan saja pertanyaannya dan jawabannya. Al-ba'du yaqulu al-Islam sayaudu min qibali atau min qabli al-hakimiyah. Sayaud min qibali al-hakimiyah. Wal ba'd al-akhar yaqulu sayaudu al-Islam an tariq tashih al-aqidah wat-tarbiyah al-jama'iyyah wa ayyuhuma asah. Pertanyaannya adalah, sebagian orang bertanya atau berkata bahwa Islam ini akan kembali jaya dengan cara kekuasaan. Sebagian yang lain mengatakan bahwa Islam akan kembali jaya lewat pembenahan akidah, perbaikan akidah umat, kemudian tarbiyah Islam, ya, secara menyeluruh. Mana yang lebih sahih? Di sini jawabannya, min aina ta'ti hakimiyah hadzal din fil ard. Dari mana kekuasaan, ya, bagi agama ini di bumi? Illam yakun du'at yusahihun al-aqidah, jika tidak ada para dai yang meluruskan akidah umat. Wa yu'minuna bi imanan sahiha, dan beriman dengan keimanan yang sahih. Yubtalawna fi dinihim yasbirun, mudah mereka diuji oleh Allah pada agama mereka dan mereka sabar. Yujahiduna fi sabilillah, dan mereka berjihad fi sabilillah. Ini persis seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, seperti itu. Ya, sebelum bagaimana ya, sejarah Nabi alaihissalatu wassalam, bahwa Nabi ketika pertama kali dakwah itu mengajak kepada apa ya, di Makkah, kepada akidah, kepada tauhid selama 13 tahun. Ya, barulah setelah 13 tahun dakwah tauhid di Makkah turun, ya, waktu tahun ke-10 perintah sholat selama 3 tahun di Makkah. Kemudian barulah Nabi hijrah ke Madinah. Kemudian, setelah di Madinah barulah berdiri daulah Islamiyah. Setelah dakwah akidah selama 13 tahun. Ya. Kemudian terjadilah syariat jihad, perang Badar, kemudian syariat zakat diturunkan oleh Allah, puasa Ramadan. Kemudian haji, ya, di awakhir kehidupan Nabi di Madinah, di akhir-akhir kehidupan Nabi di Madinah. Dan disempurnakanlah Islam
oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa yuhakkam din Allah fil ardh, sehingga diterapkanlah agama Allah di bumi ini. Qadhiyah wadhihah jiddah, masalah ini jelas sekali. Ma yatil hukm minas sama, tidak mungkin kekuasaan turun dari langit. Ma yatanazzalu minas sama, sebagaimana hujan turun dari langit. Wa kullu syai'in ya'ti minas sama, memang semuanya dari Allah, dari atas. Lakin bijuhdin minal bashar, tapi harus diawali dengan usaha dari manusia. Ya, faradahullahu 'alal bashar, yang Allah wajibkan kepada manusia. Walau syaa Allah lantasara minhum walakin liyabluwa ba'dukum bi ba'd. Jika Allah menghendaki, Allah akan langsung menolong kalian, tapi Allah memberikan ujian pada kalian satu sama lain. Ini orang Islam diuji dengan orang kafir dan musyrik. Wala budda an nabda bi tashihil aqidah, maka hendaklah kita wajib mengawali dengan memperbaiki akidah umat, wa tarbiyah jil 'ala al-aqidah, dan mendidik umat generasi muda di atas akidah yang sahihah. Jilun yubtala fa yasbiru 'ala al-bala, generasi yang sabar dengan ujian, kama sabara al-jil al-awwal, sebagaimana sabarnya generasi yang pertama. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dha, demikianlah kami kuasakan orang zalim dengan orang zalim, yakni kami pilihkan pemimpin yang zalim kepada kaum yang zalim. Artinya kalau ingin Allah beri kepada kita pemimpin yang yakni saleh gitu ya, maka kita harus saleh. Rakyat ini harus saleh, dan itu perlu waktu yang sangat panjang. Contohnya ya kawan, contohnya itu yang paling minimal itu negara Saudi Arabia, yang satu-satunya negara di dunia ini yang rajanya mengatakan bahwa negara ini berdiri di atas Al-Quran dan Sunnah dan syariat Islam dan tauhid. Ini satu-satunya negara di dunia yang mengatakan demikian, itu cuma Saudi. Tapi lihat bagaimana prosesnya, lebih dari 200 tahun. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dakwah tauhid ya di Najd. Kemudian negara Saudi itu mengalami 3 fase. Yang sekarang fase yang ketiga. Jadi yang pertama dihancurkan, yang kedua dihancurkan sama musuh-musuh tauhid. Barulah sekarang yang ketiga. Semoga Allah memberkahi negara tauhid, dan semoga Allah menjadikan kita ini kaum muslimin di Indonesia ahli tauhid was sunnah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang Bapak apa sekarang? Halaman? Ya. Ya, mathalu man yad'u ghairallah. Judulnya adalah halaman di sini, halaman 63. Perumpamaan orang yang musyrik, yang beribadah dan berdoa kepada selain Allah. Qala Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj, Ya ayuhan nas duriba mathalun fastami'u lah, innal ladzina tad'una min dunillah lan yakhluqu dhubaba walau ijtama'u lah wa in yaslubhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu dha'fa at-talibu wal matlub. Ya, surat Al-Hajj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai manusia, duriba mathalun, Allah memberikan permisalan, fastami'u lah, maka dengarkanlah permisalan ini. Ya, bahwa innal ladzina sunya orang-orang yang tad'una, yang kalian minta, yang kalian berdoa, wahai orang-orang musyrikin, min dunillah, dari selain Allah, dari berhala-berhala itu, bahwa berhala-berhala itu la yakhluqu dzubaba, bahwa berhala-berhala itu tidak bisa menciptakan lalat, dari tidak ada menjadi ada, tidak bisa, iya kan? Walau ijtama'u la, walaupun seluruh berhala itu bersatu untuk menciptakan lalat, dari tidak ada menjadi ada. Iya.
Wa yaslubhum dzubab syai'a, yakni apabila lalat yang Allah ciptakan itu mengambil makanan yang ada pada orang-orang musyrik yang mereka punya itu makanan itu, misalnya apa, makan roti atau apa, diambil sedikit sama lalat, la yastanqidhuhu minhu, jadi orang-orang musyrikin tidak bisa menyelamatkan makanan itu yang dibawa lari oleh lalat. Subhanallah. Dha'fa at-talibu wal matlub, lemahlah orang yang meminta kepada selain Allah itu. Ini permintaan mereka lemah, ini gak dikabulkan, jelas. Ketika mereka minta kepada berhala hal-hal yang besar-besar, ya, jangankan itu, minta lalat aja gak bisa mereka, berhala menciptakan lalat. Maka lemahlah orang yang minta itu, yang musyrik itu minta kepada selain Allah, wal matlub, dan lemahlah berhala-berhala itu. Kata penulis rahimahullah dalam kitab ini, Al-Firqatun Najiyah, yukhatibullahu an-nasa jami'a an yastami'u li hadzal mathal al-'azim qailan lahum. Ini Allah berbicara kepada manusia semuanya agar mereka mendengarkan permisalan ini. Ikhwani, permisalan ini penting dan itu ada di dalam Al-Qur'an, dan Allah menyatakan wa tilkal amthal nadribuha lin-nas wa ma ya'qiluha illal alimun. Demikianlah permisalan-permisalan kami berikan kepada manusia, tidak ada yang memahami ini, permisalan-permisalan ini, kecuali orang-orang yang tahu, alimun. Di sini anjuran dari Allah agar kita berusaha memahami permisalan-permisalan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ini salah satu keindahan di dalam Al-Quran Al-Karim. Bagaimana? Inna haula'il awliya as-salihin wa ghairihim aw ghairahum alladhina tad'unahum 'inda syada'idi lisa'idukum la yastati'un an yaf'alu dhalik. Ini haula, mereka itu para wali yang mereka sembah selain Allah, salihin, dan orang-orang saleh yang mereka sembah selain Allah, wa ghairahum, dan selain mereka yang dijadikan berhala-berhala, alladzina tad'unhum, yang kalian berdoa dan beribadah kepada mereka, inda syada'id, ketika dalam kondisi sulit, lisa'idukum, agar berhala-berhala itu menolong kalian, la yastati'una an yaf'alu dzalik, mereka tidak sanggup, tidak mampu untuk melakukan permintaan kalian itu, bal hum ajizun, bahkan berhala-berhala itu lemah, an yakhluqu syai'an minal makhluqat kadzubab, bahkan berhala-berhala itu semuanya, berhala itu yang disembah itu bisa makhluk yang hidup atau mati, atau yang berakal atau yang tidak berakal, semuanya tidak bisa menciptakan apa-apa. Dari tidak ada menjadi ada. Yang bisa menciptakan dari tidak ada menjadi ada, baik besar atau kecil, hanya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah, apabila Allah menginginkan sesuatu itu terjadi, cukup Allah mengucapkan apa? Kun, jadilah kamu hai makhluk, fayakun, maka jadilah dia. Kadzuba, seperti lalat. Jadi berhala-berhala itu semua, ya, tidak bisa menciptakan lalat dari tidak ada menjadi ada. Wa idza arada dzubab an yaslub syai'an min ta'amihim aw syarabihim, apabila lalat itu, ya, seumpama adalah seekor lalat, dia mencuri sesuatu dari makanan orang-orang musyrikin dan minuman mereka, la yastati'una an yakhallisuhu minhu, mereka tidak sanggup untuk menyelamatkan makanan dan minuman yang dicuri oleh lalat itu. Ma akhadhahu minhum, apa yang diambil dari lalat itu dari mereka. Wa hadza dalilun ala dha'fihim, ini menunjukkan betapa lemahnya itu mereka ini, orang-orang musyrikin. Ya. Wa dha'fa dzubab, begitu pula lemah dzubab, yaitu lalat. Fa kaifa tad'una min dunillah, bagaimana kalian berdoa dan beribadah kepada selain Allah? Begitu ya akhwah. Wa hadzal mathal fi, permisalan ini fihi, di dalamnya, inkarun syadidun
ala man yad'u ghairallah. Terdapat pengingkaran yang keras terhadap orang yang berdoa dan beribadah kepada selain Allah minal anbiya, dari kalangan para nabi-nabi dan al-auliya, para wali. Iya. Qala Allah Ta'ala, perumpamaan yang kedua tentang orang-orang musyrik. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd, lahu da'watul haq, milik Allah dakwah yang hak, yakni tauhid. Ya, seruan yang hak itu tauhid milik Allah. Sedangkan walladzina yad'una min duni, orang-orang yang berdoa dan beribadah kepada selain Allah, la yastajibuna lahum bi syai', yang mereka minta itu dari berhala-berhala itu, yang mereka minta itu tidak bisa menjawab kepada mereka sedikit pun. Perumpamanya, illa kabasiti kaffaihi ilal ma'i, seperti seorang yang membuka kedua telapak tangannya begini di depan air, di depan kolam air atau minuman begini. Setelah itu liyab ilal ma', yani membuka kedua telapak tangannya di hadapan air begini, liyablugha fahu, supaya air itu bisa masuk ke dalam mulutnya dia. Bisa enggak? Ya enggak bisa ya, akhi. Ya, airnya ada di depan situ, dia begini aja. Dia kepengen air yang ada di depan sana itu bisa masuk ke mulutnya. Mana bisa? Wa ma huwa bibaligh, tentu air itu tidak bisa mencapai mulutnya orang itu. Demikianlah, wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Begitulah tiadalah doanya orang-orang kafir yang mereka minta kepada apa selain Allah itu illa fi dhalal, kecuali dalam kesesatan. Enggak dapat apa-apa mereka. Ketika mereka berdoa kepada dan beribadah kepada selain Allah, tidak mendapatkan apa-apa, wala kebaikan dunia wala akhirat. Ya, kata penulis rahimahullah, tufidu hadhil ayah, ayat ini mengandung faedah anna du'a, bahwa berdoa itu alladhi huwal ibadah, itu merupakan ibadah yang sangat penting. Yajibu an yakun lillah, harus ditujukan kepada Allah wahdah, satu-satunya dia. Wa haula'i alladziina yad'una ghairallah, mereka orang-orang musyrikin yang berdoa kepada selain Allah, la yantafi'una minhum, mereka tidak bisa mengambil manfaat sedikit pun dari berhala-berhala itu. Wala yastajibuna lahum bi syai', dan mereka berhala itu tidak bisa memberi apapun kepada mereka. Mathaluhum, perumpamaan mereka fi dzalik, dalam masalah ini, mathalul ladzi yaqifu ala tarafil bi'r, seperti seorang yang berdiri di depan sumur, yatanawal al-ma' minhu biyadihi, kemudian dia ingin air itu bisa ada di tangannya, tapi dia cuma begini saja. Ya, mana bisa? Fala yastati, maka tidak sanggup, tidak bisa air itu, air yang ada di sumur itu bisa naik ke atas kalau dia cuma begini saja, dengan membuka kedua telapak tangannya begini saja. Bagaimana caranya supaya akhwani, supaya air itu bisa naik? Jadi timba ya, atau dimasukkan apa namanya itu, alat sedot air itu. Ya. Nah, orang musyrikin perumpamanya seperti itu. Betapa bodohnya orang musyrikin. Mereka meminta kepada sesuatu yang sama sekali sesuatu itu tidak bisa memberi apa-apa. Sama sekali tidak bisa memberi apa-apa. Wa qala Mujahid, berkata Mujahid bin Jabir al-Makki, murid Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, yad'u al-ma'a bilisanihi yushiru ilaihi fala ya'tihi abada. Ini Mujahid menafsirkan ayat tadi ini, surat Ar-Ra'd tadi,
Dia yang meminta supaya air itu bisa sampai di tangannya, kemudian dia minum dengan melalui mulutnya, tapi hanya dengan dia hanya berbicara saja, bilisanihi, atau dengan isyarat saja dengan kedua telapak tangannya. Tentu air itu tidak akan sampai kepada dia selama-lamanya. Begitulah doanya orang-orang musyrikin, tidak bermanfaat sama sekali. Dzakarahu Ibnu Katsir. Ini perkataan Mujahid ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Tsumma hakamallahu 'ala alladziina yad'uuna ghairallah bil kufur. Setelah itu Allah menghukum orang-orang yang berdoa kepada selain Allah bahwa mereka kafir. Wa anna du'aahum dhalalun, bahwa doa mereka itu tersesat, sesat. Fi qouli ta'ala wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Tiadalah doanya orang kafir kecuali dalam kesesatan. Fahdhar ya akhil muslim, maka hati-hati wahai saudaraku muslim, an tad'u ghairallah, agar kalian jangan berdoa kepada selain Allah. Fatakfur, kau akan kafir. Wa tadil, dan kau akan sesat. Wad'ullah, dan berdoalah hanya kepada Allah wahdahu, satu-satunya dia, al-qadir, yang mampu untuk memberikan jawaban. Hatta takun minal mu'minin al-muwahhidin, sehingga engkau menjadi orang yang mukmin dan bertauhid. Kemudian jamaah sekalian, bab berikutnya halaman 65. Kaifa nanfi syirka 'anillah? Bagaimana cara kita menolak syirik, tandingan-tandingan dari Allah? Inna nafi syirk 'anillah ta'ala la yatimmu illa bi nafi thalathati anwa' min asy-syirk. Bahwa menolak kesyirikan atau meniadakan tandingan bagi Allah tidak sempurna kecuali dengan meniadakan atau menolak 3 macam syirik. 1. Asyirku fi af'alir rabb, syirik dalam perbuatan. Maksudnya yaitu bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki perbuatan-perbuatan. Apa perbuatan Allah ya ikhwah? Ciptakan alam semesta, memiliki alam semesta, mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki seluruh makhluknya, ya, mentarbiyah seluruh makhluknya, dan seterusnya. Lah syirik dalam perbuatan, yakni menyamakan perbuatan makhluk dengan perbuatan Allah, maksudnya adalah barang siapa meyakini bahwa ada makhluk yang bisa menciptakan alam semesta selain Allah, ada makhluk yang memiliki kerajaan dan mengatur alam semesta selain Allah, nah, itu syirik. Paham ya kawan? Ini barang siapa mengatakan bahwa fulan itu, Syekh fulan, dia itu punya kerajaan sendiri di luar kerajaan Allah, dia punya surga sendiri, dan dia berhak untuk memasukkan siapa yang masuk surga dan tidak. Wah, hebat sekali orang itu. Ini perkataan ya ikhwah, musyrik. Karena apa? Menyamakan makhluk dengan Allah dalam apa? Dalam perbuatan-perbuatan yang menjadi kekhususan bagi Allah. Itu yang dikenal dengan rububiyah Allah. Bagaimana penjelasan penulis rahimahullah? Wa dzalika bi an ya'taqid anna ma'allahi khaliqan aw mudabbiran akhar. Itu meyakini, barang siapa yang meyakini bahwa ada selain Allah pencipta makhluk selain Allah, au mudabbiran, atau yang mengatur makhluk alam semesta selain Allah. Ka'tiqad ba'd as-sufiyah, memang sufi ya ikhwah. Seperti keyakinan sebagian orang sufi, bi anna Allah sallama ba'd maqalidil umur. Kata mereka bahwa Allah menyerahkan sebagian urusan alam semesta ini ila ba'd awliya'i, kepada sebagian wali-walinya. Minal aqtab. Aqtab itu adalah tingkatan
wali menurut sufi yang sudah mencapai derajat apa itu? Yang paling tinggi itu apa? Hakikat atau ma'rifat? Sudah itu ya. Subhanallah. Kalau sudah mencapai derajat aqtab, maka gugur kewajiban kata mereka. Tidak wajib sholat, tidak wajib zakat dan lain sebagainya. Jelas itu terkumpul sudah di dalamnya kesyirikan dan kekafiran. Wa hadzal i'tiqad lam yaqulhu al-musyrikun qabla al-Islam. Keyakinan ini tidak pernah diucapkan oleh orang musyrikin sebelum Islam. Hina sa'alahumul Quran, ketika mereka ditanya di dalam Al-Quran, wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah. Ini orang kafir Quraisy kalau ditanya siapa yang mengatur segala urusan alam semesta ini, fasayaquluna Allah, maka orang kafir Quraisy mengatakan apa? Allah yang mengatur semua urusan. Iya. Jadi mereka meyakini tauhid rububiyah. Orang kafir Quraisy meyakini bahwa pencipta alam semesta Allah, yang menciptakan mereka Allah, yang mengatur alam semesta Allah. Mereka meyakini itu. Tapi mereka menolak tauhid ibadah. Jadi ketika mereka diajak untuk beribadah kepada Allah saja, karena mereka meyakini bahwa Allah yang menciptakan semuanya, lah kenapa mereka kok beribadah kepada selainnya? Kok beribadah kepada berhala-berhala? Nah, itulah. Maka di antara mereka ada yang menerima dakwah tauhid, dan di antara mereka ada yang menolak. Bahkan memerangi Rasulullah waktu perang Badar, perang Uhud. Begitu ya, ikhwah. Jadi ada lagi agama lain seperti itu yang punya 33 dewa itu. 33 dewa, dewanya 33. Ada yang menambah satu lagi 34. Itu 34 dewa itu bagi tugas ngatur alam semesta. Nah, ini syirik. Ya, syirik. Syirik besar ini ya, kawan. Baik, qara'tu fi kitab al-Kafi fi ar-radd al-Wahhabi. Aku membaca dalam kitab Al-Kafi dalam bantahan terhadap Wahabi, katanya, wa muallifu sufi, pengarangnya sufi. Qala fihi, dikatakan di situ, inna lillahi ibadan yaquluna li syai' kun fayakun. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang jika dia berkata pada sesuatu jadilah, maka jadilah. Nah, ini kan meniru siapa? Menyamakan makhluk itu sama dengan Allah. Hanya Allah yang bisa mengatakan kun fayakun. Jadilah, maka jadilah kau wahai makhluk. Inilah kebohongan sufi. Wal Quran yukadzibuhum. Al-Quran mendustakan mereka. Qailan, Allah berfirman, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah apabila Allah menginginkan sesuatu terjadi, Allah berfirman kepada sesuatu itu, kun, jadilah kamu wahai sesuatu, fayakun, maka jadilah dia. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, ala lahul khalq wal amr. Suratul A'raf. Allah Ta'ala berfirman, ala, ketahuilah, lahu, milik Allah, al-khalqu, hak untuk menciptakan alam semesta dari tidak ada menjadi ada, wal amr, dan milik Allah hak untuk mengatur segala urusan syar'i maupun kauni. Syar'i, maka Allah menurunkan wahyu kepada para nabi dan para rasul. Kauni itu alam, takdir, ya, maka tertulis di mana? Lauhil Mahfuz. Allah yang menentukan, Allah yang mengatur semuanya. Ya. Yang kedua yang harus dijauhi, asyirku fil ibadah wad du'a. Itu syirik dalam ibadah, yakni menyerahkan ibadah dan doa kepada selain Allah. Itu syirik. Syirik besar ya, kawan. Bukan syirik kecil. Wa huwa, yaitu kata penulis rahimahullah, an ya'budu wa yad'u ma'allahi ghairah minal anbiya'i was salihin. Yaitu beribadah dan berdoa kepada selain Allah, ya, dari kalangan para nabi-nabi.
Ini ada orang yang berdoa kepada Nabi seperti Nasara, orang Nasrani, baik zaman dulu maupun sekarang, mereka berdoanya kepada siapa? Nabi Isa, yang mereka namakan Yesus itu. Iya, berdoanya kepada Nabi Isa. Begitu pula Uzair, Nabi dituhankan oleh siapa? Yahudi. Wassalihin, dan ada yang berdoa minta kepada siapa? Orang saleh, seperti Lata. Ya, Lat itu asal usulnya adalah orang saleh yang suka memberi makan sawiq kepada jamaah haji. Sawiq itu makanan khas di Arab, ya, yang diberikan kepada jamaah haji di zaman jahiliyah. Maka ketika Lat ini mati, mereka bikin patung kemudian disembah. Kalau istighatsah bihim, istighatsah itu meminta kepada selain Allah dalam hal emergensi, ketika kesulitan yang sangat. Jadi orang-orang kafir Quraisy dahulu mereka seperti itu. Begitu pula orang musyrikin zaman ini, istighatsah kepada selain Allah. Sekarang ini ikhwan lagi rame, ya, apa, orang-orang liberal terang-terangan sekarang. Bukan hanya di Indonesia, di Timur Tengah juga. Ada orang di Timur Tengah namanya Wasim Yusuf, Yusuf Wasim. Itu terang-terangan mengatakan bahwa yang masuk surga nanti itu Islam, Yahudi dan Nasrani. Para ulama membantah semuanya. Syekh Saleh Fauzan, Syekh siapa ini? Shalih Al-Utsaimin dari Yordan. Para ulama semua bantah ini orang jahil. Kalau di Indonesia yang terang-terangan ini Abu Janda, ya, khalli sudah orang itu mencalon ya. Ala kulli hal ikhwani fillah. Jadi mereka itu mau membedakan antara Nasrani, Yahudi zaman dulu dengan sekarang. Iya, dikira berbeda. Sama saja. Bahkan sekarang lebih parah lagi daripada Yahudi wa Nasrani zaman dahulu. Lebih parah zaman sekarang. Karena aliran orang Nasrani lebih banyak lagi. Ada gereja namanya gereja Satanic Church. Afwan, saya nggak bisa bahasa Inggris ya. Jadi gereja setan. Jadi berkembang sekarang ada gereja setan, ini nyembah setan. Zaman dahulu mana ada begitu? Zamannya 14 abad yang lalu. Jadi Nasoro zaman sekarang ini jauh lebih ngeri, lebih sesat daripada yang dahulu. Ya sama-sama sesat dan kafir, musyrik. Dan Allah mengkafirkan ahlul kitab. Innal ladzina kafaru min ahlul kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlul kitab. Ini kafir dari kalangan ahlul kitab. Siapa maksudnya? Yahudi dan Nasara. Kenapa mereka kafir? Sebab mereka kafir dengan Nabi Muhammad. Yahudi wa Nasara tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW dan tidak beriman dengan Al-Quran Al-Karim. Maka mereka kafir. Lah kenapa dinamakan ahlul kitab? Karena mereka itu mengaku punya kitab, Taurat dan Injil. Maka diingatkan oleh Allah bahwa walaupun kalian punya kitab, ya, tahu dari langit yang kalian sangka itu, padahal sudah banyak perubahan, ya, itu bisa mengeluarkan mereka dari agama mereka juga. Ternyata mereka keluar dari agama yang hak. Begitu ya, kawan. Karena mereka merubah agama mereka, merubah agama Nabi Isa dan Nabi Musa. Sekarang mereka kalau di Timur Tengah pakai istilah agama Ibrahimiyah, agama Ibrahim. Dikira Nabi Ibrahim itu Yahudi Nasara. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Imran, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya, walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin." Bahwa Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani,
tapi dia hanif, lurus di atas tauhid, muslimah, muslim. Jadi agamanya Islam. Semua para nabi agamanya Islam. Semua para nabi agamanya Islam. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Walakin kana hanifan muslima. Akan tapi Nabi Ibrahim adalah hanif, lurus di atas tauhid, jauh dari syirik, muslim, muslimah, dia muslim, beragama Islam. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia tidak tergolong musyrikin. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Allah tidak akan menerima barang siapa mencari agama selain Islam, sekali-kali tidak akan diterima agama dari orang itu, dan pada hari kiamat dia termasuk orang yang rugi. Kata Rasulullah SAW, nahnu masyarul anbiya abna'un li'allat wa abuhum wahid. Ini hadis ya ikhwah, sahih di sini. Kami ini para nabi, kata Rasulullah, perumpamanya seperti satu keluarga, ada anak-anak banyak, ya, umiknya berbeda-beda, bapaknya satu. Apa maksudnya perumpamaan ini? Kata ulama, yakni tauhidnya sama, akidahnya sama, tauhid, imannya sama, agamanya sama Islam, umiknya berbeda-beda. Maksudnya apa? Syariatnya berbeda-beda. Syariat Nabi Muhammad SAW berbeda dengan syariat Nabi Isa. Syariat Nabi Isa berbeda dengan syariat Nabi Musa, dan seterusnya. Jadi ikhwani fillah, penting ya, wallahi pengajian seperti ini sangat penting. Ya, pengajian maghrib sampai isya, pengajian ba'da subuh, kajian tauhid, kajian sunnah, wallahi wajib ya ikhwan. Karena zaman sekarang ini para penyesat itu dengan berani menyebarkan kesesatan itu lewat Instagram, lewat Facebook, lewat televisi nasional. Ya ikhwan. Nah kalau nggak ngaji kita, nggak tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang menyeru kepada kebenaran, mana yang menyeru kepada kebatilan, kita nggak bisa bedakan nantinya. Maka perlu ngaji. Talabul ilm fardhu ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini ya istighatsah. Istighatsah itu berdoa. Jadi istighatsahnya orang musyrik itu berdoa kepada selain Allah dalam kondisi kesusahan. Itu istighatsah namanya. Wa du'aihim, dan berdoa mereka kepada berhala, inda syida'id awir rakha, baik ketika kesusahan atau dalam kondisi bahagia. Wa hadza ma'al asafi katsirun fi hadhihi al-ummah. Ini sangat disayangkan, banyak yang dilakukan oleh umat ini, yakni yang mengaku umat Islam. Wa yahmilu wizrahul akbar ba'dul masyayikh, dan yang memikul beban dosa yang paling besar adalah sebagian dari syekh-syekh sufi alladzina yu'ayyiduna hadzal naw', yang membela syirik ini, min syirki, dari syirik ini, bismi tawassul, dengan alasan apa? Dengan nama tawassul, bertawassul kepada orang mati. Ya, bagaimana cara mereka mengucapkannya? Awalnya bilangnya begini, ya Allah, aku minta kepadamu dengan perantaraan Syekh Abdul Qadir Jailani agar kau berikan aku ini dan itu. Wah, ini masuk kategori, kata ulama, bid'ah. Sebab para sahabat tidak pernah bertawasul dengan Nabi dengan kalimat seperti itu sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita sambung lagi ba'dal adzan. Ya, fadhil ya. Allahu akbar, Allahu akbar.
hayya 'alas salat hayya 'alas salat hayya 'alal falah hayya 'alal falah Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, itulah yang dimaksud dengan tawassul, yaitu seorang berdoa kepada Allah dengan perantaraan orang mati. Nah, ini nggak boleh ya, beda. Sebab Nabi ketika masih hidup, para sahabat kalau minta misalnya pengen agar Allah menurunkan hujan, maka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat istisqa dan berdoa kepada Allah dan turun hujan. Kadang tanpa salat istisqa langsung Nabi berdoa turun hujan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka para sahabat ketika kekeringan di zaman Khulafaur Rasyidin, terutama waktu itu di zamannya Umar radhiyallahu anhu, itu tidak datang ke kuburnya Nabi, tapi beliau Umar bin Khattab memanggil Al-Abbas, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup, kemudian berpidato, wahai kaum muslimin, dulu kita waktu kekeringan datang kepada Nabi ketika masih hidup dan Nabi berdoa kepada Allah, maka Allah turunkan hujan. Sekarang Nabi sudah meninggal, maka kita minta kepada paman Nabi sallallahu alaihi wasallam agar berdoa kepada Allah. Ya Abbas, ud'u Allah. Wahai Abbas, berdoalah kepada Allah. Maka Abbas berdoa, Al-Abbas berdoa, minta hujan. Maka turun hujan. Diaminkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab dan al-hadirin yang hadir waktu itu. Ya, begitu. Tapi kalau dengan orang mati tidak ada. Tidak ada dalil yang sahih bahwa para sahabat bertawassul dengan Nabi setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza alladhi yaf'alunahu talab min ghairina. Sekarang ini dimaksud dengan tawassul menurut mereka ini, ya, berdoa kepada orang mati langsung. Ya, itu dinamakan tawassul. Hadza alladhi yaf'alunahu talab min ghairillah. Mereka yang mereka lakukan adalah meminta kepada selain Allah langsung. Kaqaulihim, seperti perkataan mereka, al-madad ya Rasulullah, aku minta bantuanmu wahai Rasulullah. Kan tidak boleh ya kan, minta kepada Rasulullah. Memangnya Rasulullah bisa bantu kita sekarang? Atau madad ya Jailani, aku minta bantuanmu wahai Syekh Abdul Qadir Jailani. Gak bisa lah. Kalau di Mesir Badawi, madad ya Badawi. Badawi itu Syekh Badawi. Mereka datang ke kuburan itu setiap tahun, acara haulnya. Wa hadha talab ibadah li ghairillah. Ini permintaan adalah ibadah kepada selain Allah. Sebab permintaan ini adalah doa, li'annahu doa, wa doa wal ibadah, dan doa adalah ibadah. Ya ikhwan, antum kalau lihat zaman sekarang, kalau di Indonesia, antum klik di Google, tulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Arab, madad ya Rasulullah, muncul videonya banyak ya. Siapa yang mempelopori? Habaib. Saya bicara apa adanya. Ya, habaib yang mengajak orang untuk musyrik terang-terangan di depan ribuan orang, bersama-sama mengucapkan madad ya Rasulullah, madad ya Rasulullah, madad ya Husain. Ada syirik. Terang-terangan syirik.
Umat disesatkan, minta kepada Rasulullah. Subhanallah. Padahal Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Wal madad ini bantuan, la yutlab illa min Allah, tidak boleh diminta kecuali hanya dari Allah, pada Allah. Liqaulillahi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala dalilnya, yumdidukum rabbukum bi amwalin wa banin. Yumdidukum rabbukum bi amwalin wa banin. Allah akan memberi tambahan pada kalian dengan harta dan anak. Wa min asyirki fil ibadah syirkul hakimiyah. Nah ini ya, termasuk syirik dalam ibadah adalah syirik dalam masalah hukum. Idza i'taqada al-hakim aw al-mahkum 'adamu salahiyati hukmillah, apabila penguasa atau yang dihukum ya, mengatakan bahwa hukum Allah sudah enggak cocok dengan zaman, au ajazal hukum bi ghairihi, atau membolehkan hukum selain hukum Allah. Nah ini ya ikhwani fillah ya, Allah musta'an. Jadi wajib kita ini terus ngaji, terus mempelajari ayat wal hadis. Yang paling penting ya ikhwan, masalah tauhid. Apa itu tauhid dan lawannya, yaitu syirik. Kata kita ingin selamat, kita ngaji ini ingin selamat dunia akhirat. Kita ingin masuk surga, sedangkan Allah mengharamkan surga bagi orang musyrik. Allah Ta'ala berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah dengan yang lainnya, Allah haramkan dia masuk surga. Bagaimana ketika mereka terang-terangan madad ya Husain, madad ya Rasulullah, madad ya siapa lagi, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, madad ya Syekh Imam yang ada di Gunung Kawi dan yang lainnya, itu syirik. Atau minta kepada salah satu makam sana setiap acara bersih desa ya, atau minta kepada Bau Rekso atau yang lainnya, itu syirik terang-terangan. Nasallahu selamat al-afiyah. Semoga Allah melindungi kita semua dan keluarga kita semua dan kaum muslimin dari kesyirikan ini. Amin. Apa ada pertanyaan? Tidak ada ya? Ayo. Ya. Bagaimana jika kita menanyakan kepada teman-teman kita yang masih seperti itu, kemudian dijawab maksud dari mazhab itu maksudnya meminta syafaat nanti di akhirat? Nah itu ta'wil itu. Mana ada madad diartikan syafaat? Ta'wil. Diartikan jauh. Madad itu artinya bantuan, ditambah lagi oleh Allah, bantuan di dunia, bukan syafaat di akhirat, bukan. Ta'wil itu. Tak boleh mentakwil sembarangan bahasa Arab menurut arti yang sangat jauh, yang sama sekali tidak ada sinonimnya di dalam kamus Arab. Madad itu bukan sinonim dengan syafaat. Alhamdulillah ala ni'mat tauhid. Kita bersyukur kepada Allah, memuji Allah Azza wa Jalla atas nikmat tauhid dan dijauhkan dari syirik. Demikian subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.